Haleluya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam damai, salam bagi gereja umat Tuhan, bagi kita semuanya dan seluruh jemaat dan seluruh kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Saat ini saudara-saudara, kita akan berada pada tema tujuan sejati. Sekali lagi kita akan berbicara tentang tujuan sejati. Tujuan sejati itu penting karena saudara mesti tahu, mengetahui tujuan akan menolong kita untuk tetap berjalan dalam jalur yang tepat. Walaupun di sana ada tantangan, walaupun di sana ada rintangan, walaupun di sana ada tabrakan-tabrakan, masalah-masalah, tetapi kalau kita tahu tujuan kita tahu apa yang kita tuju, maka kita akan tetap terus punya direct untuk berjalan sampai kepada apa yang kita tuju. Makanya mengetahui tujuan itu penting. Nah, tujuan saudara-saudara, tujuan yang benar juga akan menuntun kita untuk tetap kuat di tengah-tengah godaan. Tujuan yang benar, sebab kalau tujuan tidak benar, kita akan menjadi orang yang bisa diombang-ambingkan dengan situasi dan keadaan. Tapi kalau tujuan kita benar, godaan apapun datang, itu tidak akan menggoda kita, itu tidak akan membuat kita menjadi lemah. Justru itu akan menjadi pupuk, menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan berikut saudara-saudara, kehidupan ini adalah perjalanan untuk mencapai tujuan. Jadi kita ada di sini bukan kebetulan, bukan karena kecelakaan, tentunya ada alasan, ada tujuannya. Kita ada di dalam dunia ini, kita menjadi anggota komunitas dari Philadelphia Community. Kita ada dalam satu keluarga, kita ada dalam satu pelayanan. Itu tentunya punya tujuan. Dan kita mesti mengerti sekali lagi bahwa tujuan itu akan menolong kita. Makanya hidup ini harus punya tujuan. Jika kita tidak punya tujuan, maka kita akan gampang sekali terombang-ambing. Kita akan gampang sekali dipengaruhi, digoda oleh hal-hal yang ada di sekitar kita. Makanya tujuan itu penting. Kalau seorang olahragawan, dia punya tujuan, ada garis dia tahu. Walaupun ada sorakan kiri kanan, ada teriakan-teriakan yang memuji, yang mencela, tetapi karena dia tahu, dia punya tujuan di sana, maka dia akan tetap terus bergerak untuk sampai di sana. Walaupun ada sorak-sorak, ada teriak-teriak, ada hal-hal yang menggoda hidupnya. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, waktu dia tahu tujuannya, maka dia tidak akan terpengaruh dengan sorak-sorak, dengan teriakan-teriakan yang ada di sekitarnya. Jadi tujuan itu punya kekuatan, saudara. Tujuan itu penting bagi hidup kita. Apalagi di tengah-tengah situasi yang tidak dapat diprediksi sekarang. Di tengah-tengah keadaan yang tidak terlalu bersahabat dengan kita. Jadi kita harus belajar untuk memahami dan mengerti bahwa kita harus punya tujuan. Jangan kita berpikir begini, saudara. Jangan kita berpikir setelah kita mati selesai semuanya. Oh tidak, saudara-saudara. Setelah kita mati ada satu kehidupan yang lain. Ada satu kehidupan yang baru yang harus kita jalani di sana. Nah, itu ditentukan oleh tujuan kita sekarang. Apa yang kita tuju sekarang. Hidup yang kita jalani saat ini akan akan berpengaruh kepada kita pada kehidupan nanti. Jadi artinya tujuan kita sekarang, apa yang kita tuju sekarang akan menolong kita sampai pada kehidupan yang sejati. Nah, bagaimana orang percaya bisa dapat mengalami tujuan sejati? Coba kita lihat dulu
Apa tujuan sebenarnya saya jadi orang Kristen? Apa tujuan saya ada di dalam dunia ini? Apa tujuan kita hidup di dalam dunia ini? Apa tujuan kita sebagai manusia? Saya akan baca dulu Roma pasal 8. Ayat 28 dan 29. Mari kita lihat sama-sama apa tujuan saya, apa tujuan saudara, apa tujuan kita semuanya. Baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai manusia yang ada di dalam dunia ini, tujuan kita apa sebenarnya? Coba kita lihat di Roma 8, ini ayat terkenal. Kita baca sama-sama dari ayat 28 sampai ayat 29. Saya baca dan saudara pun baca, yang ada di rumah silakan baca, yang ada di tempat ini silakan memperhatikan dan membaca Alkitab masing-masing. Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang, perhatikan baik-baik, ini present time. Kita tahu sekarang, jadi saat ini, bukan nanti, bukan besok. Sekarang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia yang bagaimana? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita yang mengasihi Tuhan itu terpanggil dalam rencana Allah. Jadi artinya kita ada dalam rencana Allah, saudara. Kita berada dalam rencana Allah. Jadi penting sekali untuk kita tahu nih, saudara. Kita orang yang mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dia sedang bekerja dalam segala sesuatu. Ayat 29 perhatikan. Sebab semua orang yang dipanggilnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oh, rupa-rupanya saudara-saudara, tujuan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu di dalam hidup kita. Tujuan Tuhan bekerja di dalam keluarga kita, bekerja dalam hidup kita, bekerja dalam aktivitas-aktivitas kita. Supaya saudara-saudara, tujuannya adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambar anaknya, serupa dengan Kristus. Jadi tujuan saya, tujuan umat manusia ada di dalam dunia ini, satu tujuannya, saudara. Tujuannya adalah menjadi serupa dengan Yesus. Tidak ada yang lain. Saudara mau masuk surga, saudara harus serupa dengan Kristus. Tidak mungkin orang yang mau ke surga, tidak mungkin orang yang mau masuk dalam Yerusalem baru, tidak ada keserupaan dengan Kristus. Serupa dengan Kristus itu adalah standar yang penting untuk kita capai karena keserupaan dengan Kristus. Inilah yang akan memungkinkan kita untuk ada di dalam Yerusalem baru. Jadi sekali lagi, tujuan itu harus kita tahu. Tujuan kita ibadah bukan untuk ketawa ketiwi main-main. Tujuan kita berkumpul ibadah, memberikan hati kita, memberikan pikiran kita, mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada pendeta, bukan kepada teman yang ada samping kiri kanan kita, bukan kepada pemimpin pujian, pemain musik, bukan, saudara. Kita mempersembahkan, kita melakukan hidup kita mempersembahkan hidup kita untuk tujuannya
untuk Tuhan. Kenapa harus tujuannya kepada Tuhan? Karena kita dibawa oleh Tuhan Allah turut bekerja di dalam hidup kita supaya kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Waktu ada persoalan, itu bagian daripada rencana Allah. Supaya dalam persoalan kita, dalam masalah kita, kita dibentuk, kita dipoles, kita dikikis, kita dibersihkan, kita dibentuk supaya kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Haleluya. Jadi persoalan ini, makanya kitab Yakobus berkata, berbahagialah kamu jika kamu mengalami berbagai-bagai cobaan. Kenapa? Karena cobaan itu akan memoles manusia rohani kita. Karena cobaan itu akan menolong kita terbentuk sikap hati kita sesuai dengan hatinya Tuhan. Kenapa saudara? Karena tujuan kita percaya kepada Yesus, tujuan kita jadi orang Kristen bukan sorga, tapi tujuannya adalah menjadi serupa dengan gambar Kristus. Waktu engkau menjadi serupa dengan gambar Kristus, pasti sorga itu tidak kemana-mana. Pasti Yerusalem baru itu tidak pernah akan kemana-mana. Tapi kalau kita mengejar sorga tanpa ada perubahan hidup, tanpa ada perubahan sikap hati, tanpa ada pertobatan, tanpa ada kelahiran baru, sorga itu akan menjadi mimpi bagi kita semuanya. Jadi saudara yang saya kasihi, para umat Tuhan, gereja Tuhan, penting sekali kita punya tujuan sejati. Tujuan sejati sekali lagi akan menolong kita untuk tetap berjalan dalam jalur yang tepat karena kita tahu tujuan. Saya ibaratkan tadi sebagai seorang olahragawan, dia tahu ada garis finish di sana. Memang ada sorak-sorak, memang energi tenaganya memang terkuras, tetapi karena dia tahu di sana garis finishnya, di sana tujuannya, maka dia akan berjuang, dia akan tetap bergerak. Walaupun ada sorak-sorai, ada teriakan-teriakan kiri kanan, walaupun ada celaan, ada hinaan, ada pujian dan lain sebagainya datang di sekitar dia, tetapi dia tetap fokus karena dia tahu tujuannya di sana. Begitupun dalam kekristenan, tujuanmu itu harus engkau tahu. Waktu engkau tahu tujuan, maka akan ada energi yang mendorongmu untuk tetap terus bergerak. Maka ada kekuatan yang supranatural yang akan terus bergerak. Roh Kudus itu akan memberikan kita kesanggupan dan kemampuan di dalam menghadapi tekanan dan masalah yang menimpa hidup kita saat-saat ini. Milikilah tujuan yang benar, tujuan yang tepat. Maka saudara akan mengalami hal-hal yang tidak engkau duga Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia bekerja juga di dalam keluarga. Dia bekerja dalam hal ekonomi saudara, dalam pekerjaan, dalam masalah-masalah saudara. Sakit, penyakit, Tuhan juga turut bekerja di sana. Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu. Katakan sama-sama segala sesuatu. Artinya semua lini kehidupan kita, Allah ada di sana. Bukankah itu hal yang hebat? Saya percaya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh masalahmu. Justru masalah itu menjadi alat Tuhan untuk membentuk hatimu, untuk membentuk paradigmamu. Cuma kita kadang-kadang tidak melihat Tuhan di sana. Kita lebih banyak melihat persoalan. Kita lebih banyak sayang diri dengan persoalan-persoalan itu. Kita lebih banyak melihat diri kita, bukan melihat Tuhan. Atau kita lebih banyak melihat persoalan, bukan melihat Tuhan. Padahal Allah turut bekerja. Jadi lihatlah Tuhan di seluruh kehidupan kita. Karena memang Tuhan ada di sana. Tuhan tidak dapat dibatasi. Kita kan ada cerita dalam perjanjian lama bagaimana bangsa Israel berperang. Dan ada orang berkata Tuhan Israel itu ada di gunung, tidak ada di lembah.
Saudara tahu Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup. Dia ada di mana saja. Dia tidak dapat dibatasi di gunung, di lembah. Dia tidak dapat dibatasi di mana saja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya dimanapun hidup kita, dimanapun keadaan kita, Allah ada di sana. Karena memang Tuhan sedang bekerja di sana. Bekerja untuk apa? Bekerja untuk membentuk hidupmu. Bekerja untuk memulihkan hidupmu. Bekerja untuk menyembuhkanmu. Di seluruh area hidup kita, Tuhan ada di sana. Dahsyat. Kenapa Tuhan bekerja di sana? Karena Tuhan ingin bawa kita supaya kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Karena memang tujuan kita adalah menjadi serupa dengan gambar Allah. Sekali lagi, Anda mimpi di siang bolong. Jika Anda ingin masuk surga, ingin berada di Yerusalem baru, tanpa ada keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus adalah ukuran yang paten, yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditambah untuk masuk di dalam sorga. Jadi tujuan kita mesti tahu dulu tujuan. Coba kita baca di dalam 1 Korintus. Kita berbicara lagi terus dulu dengan tujuan sejati. Tujuan sejati kita apa? 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Saya baca bagi saudara. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita, perhatikan baik-baik, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Jadi dari sini kita melihat saudara-saudara, memang Tuhan ingin kita tahu, kita harus, Tuhan ingin supaya kita tahu bahwa kita punya tujuan. Tujuan saya jadi orang percaya, tujuan saya ada di dunia ini adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan bapak saya, bukan serupa dengan tetangga saya, bukan serupa dengan teman-teman saya. Saya ada untuk jadi serupa dengan Kristus. Dan semua kita sebenarnya diarahkan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini bicara tentang karakter. Ini bicara tentang gaya hidup. Ini bicara tentang kehidupan benar. Ini bicara tentang kekudusan. Ini bicara tentang segala hal. Dan Roh Kudus menolong kita katanya. Roh Kudus menuntun dan menolong kita untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Nah, disinilah tujuan kita. Ini penting sekali saudara-saudara. Tujuan benar, tujuan sejati itu akan menolong kita. Haleluya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, saya ingin saudara mendorong kita semuanya untuk tahu bahwa tujuan sejati itu ada. Tujuan kita jadi orang Kristen bukan untuk kaya, untuk punya semuanya. Saya tidak anti dengan harta, saya tidak anti dengan uang. Tetapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah menjadi serupa dengan gambar Kristus. Untuk apa kita memperoleh seluruh dunia ini kalau kita tertolak di hadapan Tuhan itu? Untuk apa kita berprestasi hebat tapi kita ditolak oleh Tuhan? Untuk apa? Sebab kehidupan kita bukan cuma di dunia ini. Ada satu kehidupan yang lain di sana. Ada Yerusalem baru.
Ada sorga yang kekal. Tapi jangan lupa ada neraka juga yang kekal. Jadi supaya kita diterima oleh Tuhan, standarnya adalah Kristus. Jadi tujuan kita, waktu kita menjadi serupa dengan gambar Allah, sekali lagi, sorga tidak kemana-mana. Yerusalem baru itu tidak akan kemana-mana. Bumi dan langit baru itu tidak akan kemana-mana. Karena apa? Karena kita sudah punya standar. Hidup kita berkarakter. Hidup kita benar. Karena Kristus jadi tujuan hidup kita. Haleluya. Jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi. Perbaiki tujuan hidupmu jadi orang Kristen. Perbaiki tujuan hidupmu jadi manusia di dunia ini. Engkau jadi manusia di dunia ini bukan cuma sekedar jadi pengusaha sukses. Engkau ada di dalam dunia ini bukan cuma sekedar untuk engkau punya jabatan, bukan cuma sekedar engkau berprestasi dalam banyak hal, tetapi Tuhan mau engkau ada di dalam dunia ini, engkau menjadi serupa dengan Kristus, engkau menjadi warga negara Indonesia, engkau harus menjadi serupa dengan Kristus. Waktu engkau menjadi serupa dengan Kristus, engkau akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk bangsa ini. Engkau akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk berkesinambungannya bangsa ini. Engkau akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Waktu engkau mengejar keserupaan dengan Kristus. Jadi waktu engkau mengejar keserupaan dengan Kristus, engkau akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Sebagai warga negara, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak muda, engkau akan bertanggung jawab. Karena waktu engkau memiliki keserupaan dengan Kristus, engkau akan menjadi orang yang bijaksana, orang yang mau melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jadi kejarlah keserupaan dengan Kristus. Solusi dari kesemrautan dunia ini adalah Yesus, bukan siapa-siapa. Solusi bagi kehidupan dunia ini, supaya dunia ini berjalan sesuai dengan kebenaran, adalah Yesus. Waktu bangsa bertobat mencari Yesus, maka saudara-saudara, bangsa ini akan dipulihkan. Waktu keluarga bertobat, maka Yesus akan memulihkan keluarga. Jadi Yesus itu solusi. Nah, kita harus belajar memfokuskan tujuan hidup kita kepada Yesus. Bukan pendidikan, bukan pencapaian, bukan harta benda, bukan kecantikan, bukan kegantengan, bukan materi, bukan. Tetapi Yesus adalah tujuan hidup kita. Haleluya. Nah, bagaimana kita mencapai ini? Bagaimana kita bisa mencapai tujuan sejati ini? Kita buka dalam Matius pasal 6. Ini ayat terkenal. Bagaimana membangun kehidupan sejati. Matius pasal 6 ayat yang ke-32. Matius pasal 6 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-34. Matius 6, bagaimana membangun kehidupan yang memiliki, supaya kita punya tujuan sejati. Matius pasal 6 ayat 32, saya baca sampai ayat 34. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa itu? Makan, minum, dan pakai. Saudara bisa baca di atas. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di sini kita melihat, saudara-saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita
untuk membangun kehidupan yang memiliki prioritas. Jadi bagaimana kita membangun kehidupan sejati? Milikilah prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi prioritas. Bagaimana kita punya tujuan sejati? Yaitu prioritas. Prioritasnya apa? Di sini Alkitab katakan, carilah dahulu. Jadi langkah pertama, prioritas hidupmu. Jadi prioritas hidup akan, saudara-saudara, akan menolong kita memiliki tujuan yang sejati dalam hidup ini. Waktu kita belajar punya prioritas dalam hidup ini, saudara perhatikan baik-baik. Waktu saudara belajar punya prioritas, maka hidupmu akan tersusun. Hidupmu akan mulai menjadi rapi, mulai menjadi terukur, mulai menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Engkau belajar menyusun prioritas. Waktu prioritasmu adalah kerajaan Allah dan kebenaran, maka hal-hal yang lain itu akan mengikuti. Artinya hal-hal yang lain itu akan tersusun juga, menyusul datang di dalam hidup saya, di dalam hidup kita semuanya, di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala aktivitas kita. Hal itu akan datang dengan otomatis. Haleluya. Jadi sekali lagi saudara-saudara yang saya kasihi, marilah kita memiliki prioritas hidup ini. Prioritas dunia, saudara, ayat 32. Coba kita lihat prioritas dunia. Ayat 32 dia berkata begini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi yang namanya makanan, yang namanya sandang, pangan, papan itu rupa-rupanya dicari semua bangsa, diprioritaskan oleh semua orang. Tapi justru Tuhan mengajar kita, jangan itu yang prioritas. Justru prioritas adalah kerajaan Allah dan kebenaran justru. Tapi dunia ini mengajarkan prioritasmu adalah sandang, pangan, makanan, dan pakaian. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kita punya prioritas yang berbeda dengan standar dunia. Dunia prioritasnya adalah materi. Tetapi kita, orang yang punya tujuan sejati, orang yang memiliki tujuan sejati, saudara-saudara, prioritasnya bukan itu, bukan materi. Prioritasnya adalah hal yang rohani, kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi kalau ada orang yang mau memiliki tujuan sejati, tetapi prioritasnya materi, prioritasnya yang sementara, maka saudara akan kecewa. Saudara berpikir saudara akan masuk surga dengan itu. Saudara berpikir saudara akan ke Yerusalem baru dengan itu. Sorry dulu, Yerusalem baru itu bukan masalah makanan, minuman, dan pakaian. Kerajaan Allah dan kebenaran. Yerusalem baru itu bicara tentang kebenaran, sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah itu bukan bicara tentang makanan, bukan bicara tentang materi, bukan. Kerajaan Allah itu bicara manusia rohani yang hidup dalam kerajaan Allah, yang hidup dengan nilai-nilai kebenaran. Dan ini yang harus dikejar lebih dulu. Ayat 32 sangat indah. Dia bilang begini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi seluruh orang yang tidak kenal Allah itu yang jadi target utama mereka. Itu yang jadi fokus hidup mereka. Makan, minum, materi jadi fokus hidup mereka. Tapi Tuhan bilang begini, tetapi Bapamu mengetahui, Bapamu yang di sorga
tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kamu perlu makan, kamu perlu hal-hal yang materi di dalam dunia ini. Engkau perlu rumah, engkau perlu pekerjaan, engkau perlu bisnismu maju. Tuhan tahu engkau perlu. Tetapi prinsip kita, karena kita punya tujuan sejati, prinsip kita harus dibalik. Bukan itu jadi prioritas. Yang jadi prioritas harus kerajaan Allah dan kebenaran. Dan Alkitab katakan, saya percaya Alkitab tidak bohong. Dia berkata, maka semuanya itu, semua yang dicari bangsa-bangsa tadi, akan ditambahkan kepadamu. Jadi materi dalam kerajaan Allah, materi bagi kita yang punya tujuan sejati, saudara-saudara, itu bonus. Justru itu bonus. Sekali lagi, itu justru bonus. Tapi banyak kali bonus justru itu yang kita kejar, kita prioritas. Padahal itu bonus. Haleluya. Saudara begini, saudara. Jika kita punya prioritas yang sama seperti dunia, saudara akan terjebak di dalam kekhawatiran. Percayalah, saudara. Waktu kita tidak punya prioritas benar, bukan cuma sekedar saudara tidak sampai pada tujuan sejati, tetapi Anda akan hidup di dalam kekhawatiran. Perikop ini bicara tentang kekhawatiran. Coba kita baca, kita bandingkan dalam Lukas pasal 12. Kita masuk di dalam esensi dari khotbah saya pada saat ini. Coba kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal 12, saya baca ayat yang ke-25 bagi kita semuanya. Perhatikan di Alkitab saudara yang ada di rumah, perhatikan. Lukas pasal 12 ayat 25. Lukas 12, mana ayat 25-nya? Ya, bunyinya begini. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Kalau saudara lihat, hal kekhawatiran sama dengan di dalam Matius pasal yang ke-6 tadi, bicara tadi tentang kerajaan Allah dan kebenaran. Ini perikop yang sama sebenarnya. Dan jika kita punya prioritas kepada hal-hal yang itu, yang materi, saudara-saudara, kita akan terjebak sekali lagi di dalam kekhawatiran. Dan kekhawatiran Alkitab katakan tidak dapat menambah sehasta pun di dalam hidup kita. Kekhawatiran tidak dapat melakukan apapun kepada kita untuk sampai kepada tujuan. Jadi kekhawatiran itu kekhawatiran itu adalah bagian yang ada, mau tidak mau ada di dalam apa yang dikejar secara materi. Orang kalau prioritas hidupnya materi, makan, minum, pakai, prioritasnya itu, percayalah saudara, hidupnya pasti khawatir. Kekhawatiran akan selalu menguasai hidupnya. Dengar sana ada ini, dengar sana ada ini, langsung khawatir. Jadi kekhawatiran itu akan menghambat langkah kita untuk sampai kepada tujuan sejati. Makanya prioritas itu harus diubah. Prioritas bukan seperti yang dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi prioritas adalah kita mengejar kerajaan Allah dan kebenaran. Ayat 29, pasal 12 ayat 29. Dia berkata begini, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Jadi di sini hal-hal yang sementara itu, saudara-saudara, jangan dipersoalkan. Itu kata Alkitab.
Hal-hal yang sementara jangan dipersoalkan. Jangan dicemaskan. Kalau kita persoalkan dan kita cemaskan hal itu, saudara-saudara, berarti indikasinya adalah kita tidak prioritas pada kerajaan Allah dan kebenaran. Kita prioritas kepada hal-hal yang sementara. Nah, disinilah kita harus memperbaiki diri. Haleluya. Disinilah kita harus bertobat. Bertobat kepada Tuhan. Bahwa tujuan kita rupa-rupanya bukan tujuan sejati. Tujuan sejati adalah menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Saya berdoa kepada kita semua supaya kita menjadi orang-orang yang punya tujuan sejati. Saya percaya Tuhan ingin membawa gerejanya untuk menjadi serupa dengan gambar Allah. Dia tidak ingin gerejanya serupa dengan dunia, tetapi dia ingin gerejanya serupa dengan Kristus. Maka perlu prioritas hidup. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Waktu Anda sakit saat ini, saudara-saudara, percayalah Allah ada di sana. Karena Alkitab berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Tuhan ada di tengah-tengah penyakitmu. Tuhan ada di tengah-tengah masalahmu. Tuhan ada di tengah-tengah kemegahan hidupmu. Tuhan ada di segala tempat, di segala area dari hidup kita. Marilah kita datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tidak ada. Tuhan ada. Tuhan pasti menolong hidup kita. Apapun masalahmu saat ini, saudara-saudara, percayalah Tuhan ada di sana. Karena Alkitab berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jika engkau saat ini sedang bersuka cita, percayalah Tuhan juga ada di sana. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jika Anda berada dalam masalah persoalan, percayalah saudara bahwa Tuhan ada di sana. Waktu Anda mengalami kepahitan hidup, percayalah Tuhan juga ada di sana. Tuhan ingin mengajarkan kita tentang kepahitan. Bagaimana kita meresponi kepahitan hidup. Bagaimana kita meresponi tekanan-tekanan. Karena Dia mau membentuk hidup kita lewat kepahitan, lewat masalah, lewat tekanan, lewat penyakit, lewat persoalan. Itu sebenarnya adalah tools yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Untuk membentuk kapasitas hati kita. Untuk membentuk paradigma kita. Supaya hidup kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Supaya hidup kita memiliki karakter Kristus. Supaya hidup kita memiliki keserasian dengan hati Tuhan. Apapun masalahmu saat ini, saya percaya Tuhan bisa menolong kita semuanya. Kalau sakit, Tuhan bisa sembuhkan saudara. Jika ada persoalan, Tuhan bisa memberikan jalan keluar. Tapi ingat, ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Karena Tuhan ingin memulihkan tujuan hidupmu. Tujuan hidupmu mungkin saat ini bukan lagi kepada Kristus. Tapi tujuan hidupmu mungkin saat ini sudah pada hal-hal materi. Makan, minum, pakai. Tujuan hidupmu mungkin saat ini bukan lagi kepada menjadi bagaimana memiliki karakter Kristus, bagaimana hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Mungkin tujuan Anda sekarang sudah sama dengan standar dunia. Untuk mengukurnya bagaimana? Untuk mengukurnya, jika Anda terlalu banyak kekhawatiran, kecemasan tentang hidupmu, berarti Anda harus memperbaiki, Anda harus bertobat, kita harus bertobat. Karena itu ukuran orang dunia. Waktu orang dunia tuh banyak khawatir, banyak cemas. Waktu kita cemas dan khawatir, berarti kita sebenarnya punya ukuran yang sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenaran, ada damai sejahtera Tuhan dalam hati kita. Walaupun ada masalah, ada damai sejahtera Tuhan. Walaupun tetangga kena COVID, ada damai sejahtera Tuhan. Walaupun kita berada dalam tekanan, kita ada damai sejahtera Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Jika saudara perlu bantuan doa,
Saudara taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa kepada saudara. Saya percaya mujizat masih ada. Saya percaya keajaiban masih ada. Saya percaya Tuhan mengasihimu. Tuhan mau memulihkan hidupmu. Tuhan mau membangkitkan semangat hidupmu untuk selalu berharap kepada Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada dan kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi anak-anakmu saat ini. Ada persoalan, ada masalah. Tuhan, lewat firman Tuhan yang mereka dengar saat ini, biarlah mereka belajar untuk mengerti tentang kehendak Tuhan, agar supaya mereka belajar untuk tahu tentang kehendak Tuhan, bahwa Tuhan sedang bekerja untuk membangun tujuan sejati di dalam hidup mereka. Tujuan sejati mereka ada di dalam dunia ini. Tujuan sejati mereka ada dalam keluarga. Tujuan sejati mereka melakukan aktivitas-aktivitas di dalam dunia ini. Mereka punya tujuan. Tuhan, tolong perbaiki tujuan hidup mereka. Bukan kepada materi, bukan kepada hal-hal yang sementara. Ajar umatmu, tegur dan tuntun umatmu untuk fokus kepada tujuan sejati mereka, yaitu menjadi serupa dengan gambar Allah, menjadi serupa dengan Kristus di dalam nama Yesus. Perbaiki tujuan umat-umatmu Tuhan. Dan hamba berdoa, jika umat-umatmu mengalami persoalan dan masalah, ada yang sakit, ada yang lemah, di dalam nama Yesus hamba berdoa, roh sakit penyakit pergi, roh sakit penyakit virus COVID-19, roh sakit penyakit tulang, jantung, dada, paru-paru, roh sakit penyakit di bagian kepala, di bagian sendi-sendi, di dalam pembuluh darah, dimanapun, di dalam nama Yesus hamba berdoa, di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah kuat di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menjamah dimanapun engkau ada. Waktu engkau duduk, waktu engkau terbaring di dalam tempat tidurmu, hamba berdoa di dalam nama Yesus, terjadilah pemulihan dan kesembuhan. Sebab nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang mengatasi segala sakit penyakit, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk saat ini. Kami tahu Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat masih ada. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin bagi kita semuanya. Jika saudara mau mengikuti juga pelayanan ini, saudara bisa ikuti juga pada YouTube channel Handri Karundeng. Saudara bisa ikuti dan saudara bisa mengalami Tuhan di sana. Saya berdoa kita semua dapat mengalami Tuhan. God bless you all. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.